Yang terhormat dan sekaligus yang kita banggakan, Bapak Gubernur Bali, yang kami hormati dan selalu bersama kita membangun Bali, Bapak Direktur Utama Bank BPD Bali, rekan-rekan, sahabat-sahabat kami, para pejabat eselon 2 terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Yang kami banggakan, calon pegawai negeri sipil formasi 2019 yang hadir secara fisik, secara langsung pada pagi hari ini dan secara virtual yang juga kami banggakan. Sebelumnya mari kita mengaturkan pamanjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita menghaturkan puji, pengastuti dan sesanti anayo bahagia. Karena pada hari ini kita telah diberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, sehingga dapat menjalankan swadharmaning agama, swadharmaning kita selaku masyarakat, selaku pelayan masyarakat pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, atas izin Bapak Gubernur, berkenankan kami melaporkan kegiatan-kegiatan pada hari ini sesuai dengan Surat Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 790 tahun 2019 bahwa jumlah formasi tahun 2019 yang diberikan Provinsi Bali adalah 676 orang. Terdiri dari tenaga pendidik 251 orang, tenaga kesehatan 72 orang, tenaga teknis. Dapat kami laporkan tenaga teknis di sini adalah satu Pranata komputer dalam rangka kita mendukung digitalisasi layanan kepegawaian, digitalisasi pelayanan kepada masyarakat. Karena semua itu provinsi yang memelopori Provinsi Bali, bahwa semua yang dilakukan atas kebijakan Pak Sekda kepada seluruh birokrasi harus didukung melalui layanan digitalisasi ini. Yang kedua, Pamong Praja. Seiring dan sesuai dengan visi Nangun Satkertilo ke Bali, kita mendorong upaya-upaya untuk menjaga pelestarian adat, budaya, dan agama. Oleh karena itu, pada formasi 766 itu kita merekrut pamong budaya yang nanti dikoordinasikan oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan. Selanjutnya, kelemahan kita di dalam hal melakukan good government biasanya adalah menyangkut masalah aset, menyangkut masalah keuangan, menyangkut masalah pengadaan barang dan jasa. Titik poin itulah yang juga menjadi pertimbangan untuk merekrut calon pegawai negeri sipil yang langsung SK-nya adalah beserta jabatannya. Dapat juga kami laporkan Bapak Gubernur bahwa proses dari pendaftaran sampai dengan penerimaan SK hari ini itu cukup panjang. Mulai tahun 2019 ada rekrutmen untuk berbasis online orang mendaftar. Tidak ada satupun menggunakan secara fisik datang ke BKD, datang ke panitia pengadaan untuk CPNS ini. Semuanya itu adalah berbasis online. Selanjutnya, pada bulan Februari Maret dilakukan tes SKD, standar kompetensi dasar. Sehingga dari standar kompetensi dasar itu akan lanjut ke masalah SKB. Semua saringan ini adalah berbasis digital. Dan perlu juga kami sampaikan
bahwa keputusan-keputusan berkaitan dengan tes CPNS ini adalah kewenangan dari BKN Pusat. Formasinya adalah dari Menpan atas usul pemerintahan daerah. BKD, BPSDM dan yang lainnya mensupport kegiatan pelaksanaan tes dimaksud. Bapak Gubernur, hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan itu dapat juga kami laporkan bahwa dari 676 formasi tidak semuanya terisi penuh karena tidak sesuai bagi peserta tes, tidak mampu untuk memenuhi passing grade. Ada yang dicari adalah dokter kaitannya dengan elektronik medical. Ternyata dia tidak bisa memenuhi passing grade sehingga formasi itu kosong. Ini penting untuk elektronik medical ini dalam rangka mendukung rumah sakit kanker yang ada di RSBM Provinsi Bali. Atas dasar itulah maka pada hari ini mohon izin Bapak Gubernur kami laporkan yang hadir di sini adalah sekitar 200 orang. Kenapa kami lakukan secara bertahap? Kita tetap berpegang teguh pada surat edaran Bapak Gubernur berkaitan dengan penegakan disiplin dalam rangka protokol kesehatan. Tetapi secara virtual mereka mengikuti dan besok yang virtual ini akan datang ke sini untuk mengambil SK, sekaligus kita ajak untuk peduli kepada UMKM kita di tengah krisis sekarang ini. Bapak Gubernur, hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan hal tersebut, kami juga ingin melaporkan tindak lanjut daripada penyerahan CPNS ini akan dilanjutkan dengan latihan dasar pengganti dari tes yang dilakukan oleh CPNS. Untuk mendapatkan 100% harus dilakukan LATSA, dan kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Darmawan, Kepala BPSDM, untuk latihan dasar akan difokuskan di Provinsi Bali pada seluruh kabupaten kota yang menerima CPNS itu. Pada kesempatan itu juga kami sudah koordinasi dengan perdagangan, nanti semua peserta LATSA untuk diajak ke UMKM ini. Itu yang ingin kami laporkan Bapak Gubernur. Pada kesempatan ini dapat juga kami tambahkan laporan bahwa koordinasi kami dengan panitia di sini dan surat kami kepada para peserta CPNS yang pertama, sebelum ini diserahkan SK-nya, terlebih dahulu mengisi formulir untuk membuat tabungan gaji bagi CPNS di Bank Pembangunan Daerah Bali. Dan habis ini secara simbolis mohon izin Pak Gubernur untuk dapat menyerahkan buku tabungan dimaksud. Selanjutnya, setelah SK CPNS ini diserahkan, kami juga sudah mengajak kepada calon pegawai negeri sipil ini untuk berbelanja di UMKM Bali Bangkit dengan penyebaran sesuai dengan lokasi-lokasi di mana UMKM itu berada di lingkungan Arde Chandra ini. Dan yang ketiga, di Latsar juga kami juga laporkan nanti akan juga kita ajak ke sini semuanya, karena itu sampai 2.700 orang. Tetapi secara bertahap kami arahkan ke sini. Satu hal izin Pak Gubernur, kami juga di BKD bersama dengan BPD Bali terhadap pegawai yang memasuki masa pensiun, agar dia tetap berkreasi, beraktivitas, maka menjelang dia pensiun kita akan kasih pembekalan wirausaha. Wirausaha dimaksud nanti bersama BPD, Bank Pembangunan Daerah Bali, dari SK pensiun yang dia terima, nanti BPD akan menyiapkan kredit usaha rakyat, sehingga pada saat dia pensiun dia tetap beraktivitas untuk mendorong ekonomi yang ada di Bali. Hal ini kami lakukan, kami sadar betul bahwa membangun Bali BPD lah jargonnya. Kan begitu. Tepuk tangan untuk
Pak Dirut BPD. Karena bersama membangun Bali itulah jargon BPD. Sangat keliru kalau kita tidak membesarkan BPD. Sangat keliru. Oleh karena itulah pada kesempatan ini, pada kesempatan yang lain kami selalu berkolaborasi dengan Bank Pembangunan Daerah Bali. Itu yang sedikit kami laporkan Bapak Gubernur. Sekarang mohon berkenan Bapak Gubernur untuk memberikan arahan. Kami memaklumi bahwa CPNS ini mungkin tidak semuanya tahu visi Nangun Satkertelo ke Bali. Sekarang di hadapan Bapak Gubernur kita yang sangat merakyat, yang sangat sederhana, kita sambut nanti arahan beliau dan camkan. Dan pada kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh calon pegawai negeri sipil, wajib hukumnya untuk tahu visi Nangun Satkertelo ke Bali, program-program prioritas, implementasinya seperti apa. Habis ini Pak Gubernur kami akan memberikan buku merah untuk Nangun Satkertelo ke Bali itu. Ini dalam upaya untuk mengikat semua pegawai negeri sipil agar paham visi Nangun Satkertelo ke Bali, baik itu skala itu sudah sangat membumi. Itu yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Gubernur untuk menyerahkan surat keputusan dan buku tabungan gaji PNS, lanjut dapat memberikan pembekalan arahan sesuai dengan tugas pokok dari PNS itu melayani masyarakat secara baik. Kami juga menyadari panitia mungkin ada kekurangan di dalam hal pelaksanaan ini, kami mohon maaf untuk itu. Meskipun kami akan selalu berupaya untuk untuk dapat memenuhi ekspektasi semuanya, dan apabila ada kekurangan kami mohon maaf untuk itu. Itu yang dapat kami laporkan kepada Bapak Gubernur yang terhormat. Selanjutnya kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Persiapan penyerahan SK dan buku tabungan kepada perwakilan penerima disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan SK pengangkatan CPNS formasi tahun 2019 dan buku tabungan gaji BPD Bali secara simbolis oleh Gubernur Bali mohon mendampingi Kepala BKD Provinsi Bali dan Dirut BPD Bali. Disilakan. Nol nih.
fotoin bro. Dilanjutkan dengan foto bersama. Waduh, spot itu diambil orang coy. Jadi nggak kelihatan ini. Terima kasih. Hadirin yang kami Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, Bapak Inspektur Provinsi Bali, para kepala dinas yang hadir, ada Kadis Kebudayaan, ada Kadis Kesehatan, ada Kadis Perindau, ada Karo Hukum, ada asisten, ada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, ada Kadis Pendidikan, ada pejabat khusus bukan pemerintah, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali, Bapak Nyoman Sudarma. Tepuk tangan. Soalnya kebagian rezeki soalnya. Dan terutama sekali yang saya hormati adalah adik-adik semua yang berbahagia hari ini menerima SK sebagai calon pegawai negeri sipil
di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Jumlahnya 664 dari formasi yang ada. Tidak terpenuhi semua karena persyaratan yaitu standar minimum passing grade yang berlaku. Ini artinya yang telah lolos dalam proses seleksi CPNS itu adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan pada saat itu. Nggak tahu setelah itu lalu jadi nggak mampu. Jadi saya garis bawahi karena kondisinya pada saat itu. Nawang jaga minggu naldar belajar terus. Misalnya kayaknya kalau ujian Tahu aja bapaknya. ujian tidak lulus. Sekarang udah hilang ini ujian kemampuannya. belum gitu. Kan saya guru jadi saya tahu watak murid itu. Jadi mudah-mudahan yang lulus ini adalah memang karena memiliki kemampuan yang permanen melekat dalam potensi dirinya. Sehingga dengan demikian kemampuan yang ada, potensi yang ada, betul-betul itu akan bisa diaktualisasikan sebagai cara untuk bekerja dalam lingkungan pemerintahan, melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tentu adik-adik harus bersyukur karena dari banyak yang mendaftar, adik-adik yang bernasib baik, beruntung, ya, bisa lolos. Mungkin ada yang sampai dengan cara melakukan tidak saja skala, tapi ini skala mungkin. Kalau skala rajin belajar, membaca terus, sehingga waktu tes tertulis lulus, wawancara lulus. Tapi mungkin supaya bisa tenang, ada yang harus ke pura dulu, munasicil kemana-mana, mungkin ada nggak yang begitu? Itu bagus itu. Ya. Karena dulu saya juga begitu waktu SMP, mau ujian di pura belajarnya, paling di Betara milu yang menyaksikan, wah rajin nih koster nih. Jadi itu upaya sekali. Itu bagus. Nah sekarang sudah beruntung dapat SK disahkan hari ini, ya harus sekarang betul-betul dimaknai dengan baik. Kesempatan yang baik telah diberikan, karena tidak semua dapat kesempatan yang baik ini. Jadi harus dimaknai dengan sebaik-baiknya. Kalau saya ibaratkan ini, adik-adik ini baru sebagai PNS masuk sekarang, jadi seperti kertas putih, belum ada cacatnya, belum ada percikan-percikan yang menggores lembaran itu yang membuat dia menjadi cacat atau tidak sempurna. Saya ibaratkan begitu karena mulai sekarang bergabung di lingkungan pemerintah Provinsi Bali yang belum isi apa-apa. Apa itu pemerintah Provinsi Bali? Jadi sekarang adik-adik itu kertas putih itu, lembaran putih itu, kain putih itu, isilah sekarang dengan apa yang menjadi visi pembangunan daerah Bali, yaitu Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang artinya
menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera, bahagia, sekala niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dengan menyelenggarakan pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Ini adalah visi yang sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tentang 3. Jadi sudah resmi menjadi kebijakan yang dituangkan dalam produk hukum sebagai landasan untuk menyelenggarakan visi Nangun Satkirti Loka Bali ini. Jadi wajib hukumnya, apalagi bagi para pegawai negeri sipil, aparat pemerintahan provinsi maupun juga kabupaten kota serta seluruh masyarakat untuk memahami dengan baik visi ini, bisa menghayati dan melaksanakannya dalam lingkungannya masing-masing. Kalau sebagai pegawai menjalankan tugas sebagai pegawai sesuai yang ditugaskan di masyarakat, menjalankan apa yang menjadi bagian dari pelaksanaan visi ini di tengah-tengah masyarakat. Visi ini adalah visi yang dipakai atau dimanfaatkan atau sebagai untuk membuka jalan menuju Bali era baru. Apa itu Bali era baru? Bali yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru. Bali yang kawista. Bali yang kang tata titi tentrem kerta rahaja. Bali yang gemah ripah loh jinawi. Satu era yang ditandai dengan 3 dimensi utama. Jadi adik-adik ini dengerin ini. Kayak kuliah nih. Bali era baru ini berisi 3 dimensi. Pertama adalah menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan Bali atau genuine Bali. Dimensi yang kedua adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, harapan, dan aspirasi kerama Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Dan dimensi yang ketiga adalah terciptanya satu manajemen risiko atau risk management dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan di masa yang akan datang, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Ini 3 dimensi. Aspek yang menjadi landasan dalam menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif. Visi Nangun Satkirti Loka Bali ini yang dibangun dengan kearifan lokal Bali. Di dalam visi ini juga Bali era baru yang menjadi prinsip di dalam Bali era baru dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali ini adalah bagaimana agar kita bisa menjaga alam Bali, manusia Bali,
dan kebudayaan Bali. Ini yang paling prinsip buat kita di Bali. Karena alam Bali, manusia Bali, kebudayaan Bali telah mengalami kemerosotan, mengalami degradasi, mengalami kemunduran dalam berbagai aspek yang harus kita hidupkan kembali, dikonservasi kembali, bahkan dibangkitkan kembali menjadi kekuatan kehidupan kita di seluruh Bali. Ini yang dilakukan. Jadi pembangunan yang betul-betul didesain untuk menjaga Bali ini secara keseluruhan, baik alamnya, manusianya, maupun kebudayaannya. Jadi bukan sekedar membangun, bukan kita sekedar menjalankan satu program, bukan sekedar kita menghabiskan uang untuk mendanai program, tapi betul-betul diarahkan untuk kepentingan Bali, agar bisa Bali ini eksistensinya terjaga secara berkelanjutan, diwariskan kepada generasi penerus kita di masa yang akan datang. Panjang yang harus kita lihat masa depan Bali. Jadi bukan sesuatu yang singkat, tapi sesuatu yang didesain untuk dijalankan dari generasi ke generasi yang akan berjalan secara terus-menerus di masa yang akan datang. Dari satu era ke era tertentu. Dan saya sekarang ini merumuskan Bali era baru yang ditandai dalam berbagai aspek. Itulah sebabnya visi Namun Sabketi Loka Bali ini itu diisi dengan 22 misi. 22 misi, nanti baca visinya, misinya. Kemudian untuk mewujudkan itu dirumuskan 5 bidang prioritas program. Bidang pertama adalah pangan, sandang, papan. Bidang kedua kesehatan dan pendidikan. Bidang ketiga jaminan sosial dan tenaga kerja. Bidang keempat adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Bidang kelima pariwisata. Kelima bidang prioritas ini didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi. Itu. Di Bali ini, pulau yang kecil ini, kita akan tata secara fundamental dan komprehensif. Menyangkut alamnya beserta isinya, manusianya, kebudayaannya secara komprehensif. Ini yang saya jalankan. Jadi bukan pembangunan asal membangun, bukan membangun secara sporadis, tapi pembangunan yang betul-betul didesain secara lengkap dan didahului dengan menyusun peraturannya, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun dalam bentuk peraturan gubernur. Sudah 15 peraturan daerah dan 25 peraturan gubernur yang selesai. Ada yang sudah berjalan di awal, ya, jadi jalannya belum sempurna, tapi sudah mulai berjalan. Seperti peraturan gubernur tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Kemudian peraturan gubernur tentang penggunaan busana adat Bali. Ini pakai busana adat Bali. Tiap hari Kamis, hari Purnama Tilam, hari jadi pemerintah Provinsi Bali, dan hari-hari tertentu, termasuk pelantikan
penyerahan SK seperti sekarang ini. Wajib pakai busana adat Bali. Cuma saya nggak tahu nih busananya yang dipakai ini busananya baru semua enggak? Coba yang pakai busana yang baru dibeli angkat tangan coba. Hah? Coba angkat tangan yang pakai busana baru beli. Maksudnya belinya baru kemarin 2 hari yang lalu itu. Enggak ada ya? Wah, masa dapat SK baru jadi PNS baru nggak pakai baju baru. Saya aja baju baru nih. Ini pertama saya pakai nih. Saya beli minggu lalu di Jakarta, ya, di Soekarno Hatta. Jadi belum saya pakai. Jadi saya punya tradisi baju baru dipakai hari tertentu. Ini khusus saya pakai hari ini menyambut PNS yang baru, CPNS. Nah itu baru ini. Tahu harganya? Aji 1,5 juta. Ya, baju merah. Saya kalau penting pakai baju merah, nanti boleh juga pakai baju merah. Karena selain gubernur, saya adalah ketua partai, ketua PD Perjuangan Provinsi Bali, Pak Nawanggen. Itu. Maka nanti habis ini, ya, seperti disampaikan oleh Pak Kepala BKD tadi, ya, ini semua, ya, habis acara ini wajib kunjung-kunjung ke pameran UMKM Bali Bangkit yang ada di Arde Chandra ini. Wajib minimum belanja minimum nih 500.000 rupiah per orang. Minimum. Keluar langsung belanja. Awas kalau nggak belanja. Belanja untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Beli songket boleh, beli baju boleh, beli kebun boleh, beli sendal boleh. Pokok nilainya total itu minimum 500.000 rupiah. Bulan depan bin belanja, bulan depan bin belanja, terus belanja. Ya. Untuk membantu UMKM kita, karena UMKM kita sekarang ini karena kondisi pandemi sedang terburuk. Kita Bali ini karena kreativitas inovasinya dalam bidang budaya, UMKM kita di Bali luar biasa. Kerajinan produk kebudayaan Bali ini oleh pengrajin kita, UMKM kita, kooperasinya luar biasa. Tapi sekarang sudah 11 bulan ada dalam situasi terburuk akibat pandemi COVID-19, jualannya tidak berjalan. Kita yang masih punya gaji bersyukur, keluarkanlah itu, sumbangkanlah itu gajinya, belanja kepada para UMKM. Tapi yang dibelanjakan digunakan untuk diri sendiri. Bagi yang punya suami, kasih suami. Bagi yang punya istri, kasih istri. Punya anak, kasih anak. Punya mertua, kasih mertua. Kan jadinya lebih dari 500.000 belanjanya untuk busana Bali aja, coba. Kalau satu keluarga 4 beli. Kalau 250 masing setel kali 4 ya 2 juta, kan gitu. Jadi harus pakai busana adat baru nanti. Saya minta semua kepala dinas catat, yang guru Kadis Pendidikan tugas, yang budaya Kadis Budaya, yang kesehatan Kadis Kesehatan. Pokok semua, tidak boleh tidak. Ya. Udah bersyukur dapat kesempatan jadi CPNS yang diproses betul-betul dengan objektif, nggak ada bayaran. Nanti adik-adik ini udah lulus dapat SK sekarang, tiba-tiba nanti ada yang ngaku-ngaku kamu bisa lulus dapat SK karena saya yang berjuang minta duit. Kalau ada yang gitu-gitu langsung lapor. Jangan mau ditipu-tipu oleh penipu. Ya, sekarang gitu bisa ada penipu dadakan. Didengar hari ini ada pembagian SK, CPNS, nanti ada orang tiba-tiba ini saya memperjuangkan melalui gubernur, wakil gubernur atau sekda atau kepala BKD. Jangan mau. Jangan mau. Karena pengalaman banyak penipu dadakan yang datang. Ya, minta-minta duit.
Awas ya, ada yang main-main dalam urusan ini. Saya tidak menginginkan ada orang yang main kotor dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil di Provinsi Bali ini. Saya ingin betul-betul mendapatkan orang yang terbaik menurut skala yang dipakai pada saat itu. Juga menurut keberuntungan. Ada juga orang yang rajin belajar, sing beruntung, sing lulus. Ada juga males-males ini agak lemuan bedik, rajin membakti milik betana dulu kan lulus. Nah gitu. Nah, bisa jadi begitu. Nah, namanya inilah keberuntungan namanya. Ya. Kan belum tentu yang nilainya sama dapat semua kan itu. Jadi ini beruntung namanya itu kan golongan minimum 3A ya. 3A tadi cuman kok saya lihat gaji pokoknya 2,5 juta. 80%-nya dapat 2 juta karena baru CPNS. Nah, kalau sudah hilang C-nya jadi PNS. Nah, 100% gajinya. Berapa tahun Pak Kepala BKD C-nya? 1 tahun. Nah, jadi sekarang awal 2020, 2021 ya awal 2022 udah hilang C-nya, udah jadi PNS penuh, gaji pokoknya penuh. Nah, kalau sudah penuh 2,5 juta. Kapan capeknya 3 juta pokoknya? Berapa tahun dia? Lama kali ya. Aduh, doa cepet doa lagi. Siapa tahu supaya cepat jadi 3 juta gitu loh. Orang tenaga kontraknya aja 3 juta. Iya, gitu. Tapi ini berkarir gitu. Bagus ini. Nah, kesempatan ini disyukuri. Saya mohon kepada adik-adik semua agar betul-betul menjadi pegawai yang baik, profesional, tekun, berdedikasi, loyal kepada pimpinannya. Di situ ada kadis naik, ada sekda, ada wakil gubernur, ada gubernur. Jadi pemerintah ini ada kepalanya, namanya kepala daerah, ada wakil kepala daerah, ada body sebagai satu organisasi pemerintahan yang melaksanakan isinya kepala daerah, pikirannya kepala daerah, visinya kepala daerah. Jadi adik-adik ini sebagai pegawai merupakan bagian daripada organisasi itu yang harus dijalankan dengan ketertiban, dengan kedisiplinan, dengan integritas yang baik. Gitu. Saya mau lurus ini, harus bekerja fokus, tulus, lurus, sehingga dimulai. Betul-betul bekerja dengan baik. Jangan malas, jangan nakal. Jadilah orang yang baik, orang yang produktif, orang yang kreatif, orang yang inovatif, proaktif bahkan, bukan saja aktif, proaktif, supaya betul-betul memiliki kinerja yang baik. Dan nanti akan ada promosi berikutnya. Promosinya betul-betul nanti akan didasarkan pada kinerja, rapot. Jadi bukan karena suka ini, tidak suka itu, rapot yang akan dibagi. Rapot kinerja yang akan saya terapkan betul dengan tertib, dengan disiplin. Mereka yang terbaik ini mampu menunjukkan prestasi terbaiknya, dialah yang akan mendapatkan kesempatan untuk promosi, naik ke staf, ya. Kalau ada masih jabatan eselon 4, eselon 3, eselon 2. Paling beruntung nanti jadi sekda. Sekdanya cuma 1. Nah itu. Yang kepala dinas lumayan, kepala bidang, kepala bagian lumayan, kepala seksi, kasubag banyakkan lagi. Nah itu. Nah ini lagi harus di-create dari sekarang. Itu. Kerjalah dengan baik, dengan disiplin, jangan malas-malas, jangan
karena di kantor mulai buka jam 8 mari teke, atau bahkan jam 9 mari teke, tutup jam 4, jam 3 memulai maluan. Bukan begitu. Kalau dibuka jam 8, jam 7 udah kantor kalau perlu. Kantor tutup jam 4, jam putus peteng marah mulai. Tapi kerja bukan main-main. Itu betul-betul kerja. Jangan lupa adik-adik semua, kalau kita bekerja dengan baik, dengan dedikasi, dengan ketulusan, maka kerja itu sebagai satu karma yang menurut keyakinan agama Hindu, karma akan menjadi pahala. Karma yang baik akan menjadi pahala yang baik. Maka hukumnya adalah karma pahala. Berkarma dulu, baru dia berpahala. Bukan kebalikannya, pahala karma. Kalau belum kerja sudah mau dapat hasil, itu namanya nyolong. Bekerja dulu dengan sungguh-sungguh tanpa memandang apa yang akan dicapai. Jadi apa namanya itu, bekerja sebagai satu yadnya kehidupan yang dijalankan dengan penuh kebaikan, penuh ketulusan, maka alam akan merestui, akan dibukakan jalan, diberikan kesempatan untuk maju. Begitu. Bukan karena bekerja karena pestin, ingin ini, ingin itu, ambisius, bukan. Jadi landasannya itu dharma, yadnya kehidupan. Itu harus dilakukan. Itulah yang saya lakukan dalam jalan hidup saya. Ini cara saya hidup. Adik jangan kira saya gampang-gampangan begini, dilihatnya jadi gubernur. Enggak, Dik. Jangan dilihat saya sekarang, lihat masa lalu saya. Saya lahir di Desa Sembiran, Desa di Gunung, Buleleng. Desa nggak kelihatan kecuali kita ada di sana. Hanya kelihatan kalau kita ada di situ. Dari luar nggak bisa dilihat karena dia terpencil. Di desa di gunung, saya anak pertama, adik saya ada 4. Kecilnya saya itu lahir rumahnya bedai, lahir di depan, lahir cari rumah di Pawon tuh ada jalikan, tahu jalikan? Jalikan, lahirnya pasti saya lahir jalikan karena adik saya yang terakhir itu lahirnya di masih jalikan, nggak pakai lantai keramik begitu, tanah. Ibu saya kan itu habis melahirkan apa itu, yahnya apa itu darah keluar masih berceceran, dia diambilin tanah untuknya. Nah, begitu adik saya yang terakhir, apalagi saya yang pertama, lebih buruk lagi pasti. Nah gitu, hari-harinya dipotong pakai tiang. Hari-harinya dipotong pakai tiang, terus pakai kunyit. Begitu lahirnya, udah gitu makannya nasi cacah, nasi sele, alami makanannya, nasi cacah, sele, keladi, jukut kelor, bayam, walu, jagung, mungkin itu ya makanannya. Kalau melihat ukuran makanan sekarang mungkin itu makanan gizi buruk kali. Makanya karena gizi buruk badan saya kecil orangnya. Tapi Spartan. Saya dilatih oleh satu proses yang sangat sulit. Umur 4 tahun saya ini sudah memburu, numbek, nengalir. Bayang Pak, adik-adik semua. Umur sekarang ini
lahir 62 sekarang jadi berapa saya? 59 jalan ya. Segini kecilnya, apalagi waktu kelas 4 SD kayak apa kecilnya coba bayangin nih, segini nih badan saya kecil, sudah umurnya karena mungkin gede lagi, udah berhenti, udah nggak akan tinggi lagi, nggak akan melebar lagi karena saya menjaga dulu. Apalagi waktu umurnya 4 tahun SD itu kayak apa kecilnya, mulai coba umur sekecil itu saya, fisiknya sekecil itu saya, buruh nengale coba, buruh numbeg, buruh mabulung. Kalau orang nanam jagung umur berapa bulan itu dia cangkul bulung, buruh ngampat bak. Masih ingat saya, tahu ngampat? Nggak ada, pasti nggak ada yang tahu ngampat. Maka nanti kita akan cerdas cermat susastra Bali. Apa itu ngampat? Apa itu akelan? Nah, itu kita akan lakukan begitu. Partai akan lakukan hut itu. Ya. Begitu kehidupan saya, ya, kecil. Saking saya dalam meresapi jalan hidup saya itu, lantas saya dalam hati itu muncul, kalau orang bangga karena orang tuanya kaya, saya bangga karena orang tua saya miskin. Nah gitu saya. Catat namanya ya. Dulu itu ada untuk membangun spirit kehidupan saya, kebanggaan saya, kekuatan saya menghadapi situasi yang penuh sulit begitu. Saya sampai pada titik waktu itu adalah kalau orang bangga dia anak itu karena orang tuanya kaya, saya bangga karena orang tua saya miskin. Kenapa? Karena dengan orang tua saya miskin, saya harus berlatih hidup terus mengatasi masalah kehidupan. Ngaledon ada. Jadi PNS dulu saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dulu tahun 88. Jelek-jelek begini, walaupun saya miskin, saya bisa kuliah di Institut Teknologi Bandung tahun 81. Dan saya selalu juara di sekolah. SD juara di 9, SMP juara di SMP Bakti Asar, SMA juara SMA Negeri Singaraja. Waktu itu belum ada satu SMA Negeri Singaraja. Itu pelajar teladan. Itu. Padahal saya suka bolos waktu itu. Kok jadi? Saya tanya, kok saya jadi pelajar teladan sih? Orang saya suka bolos ini. Itu. Saya tekun belajar tapi suka bolos kalau ada sesuatu yang kurang suka. Nah, itu. Jadi teladan jelek-jelek begini. Itu. Lulus ITB 81. Saya lulus SMA 81, masuk 81 ITB. Kemudian kuliah lulus 87. Jadi pegawai honorer di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Honor pertama tahun 60.000. 60.000. Ya, saya peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan 60.000. Tapi kan saya bujang, ya, ngurus pendidi sambil ngasih kuliah kemana-mana, dapat tambahan. Tahun 88 saya CPNS. Tahun 92 baru jadi tahun 88 jadi honorer. 92 baru PNS. 4 tahun saya menunggu jadi PNS. Waktu itu PNS-nya gaji pokoknya itu 80.000. 80%-nya itu saya dapat berapa? 70.000 kali ya. Segitu deh. Kalau sekarang dia kan gaji pokok 2,5 juta, 80%-nya dapat 2 juta. Kalau dulu saya enggak. Itu di bawah 100.000. Sekarang udah dari 92 ke posisi 2021, 21 tahun ya, 21 tahun, naiknya sekian kali, bersyukur lah, itu. Tapi terus saya jadi dosen, aktif di organisasi, masuk di partai politik saya tahun 99,
Tahu yang ngajak saya masuk partai politik? Kawan kuliah saya, kawan baik saya kuliah, Pak Pramana Wibowo yang jadi sekretaris kabinet sekarang. Di kawan-kawan kuliah dulu itu yang saya ajak bergaul dulu pada jadi menteri sekarang, pada jadi anggota DPR, pada jadi pejabat di pegawai negeri, dirjen segala macam. Kawan-kawan saya semua. Makanya sekarang saya gampang. Saya jadi gubernur, bantuin nih, gitu. Gaya kuliahnya keluar. Kuliah itu jadi DPR 3 periode. Yang minta saya jadi DPR juga Pak Pramana, saya PNS. Itu dipaksa saya jadi pegawai jadi DPR. Itu. Kalau saya nggak jadi DPR mungkin nggak jadi gubernur jadinya. Gitu. Kawan baik saya itulah yang ngajak-ngajak saya. Jadi begini jadinya. Jadi akhirnya jadi gubernur jadinya. Nah, lo masih. Jadi apa yang saya ceritakan ini maksudnya adalah bagaimana jalan hidup orang di tempat dengan kesabaran, dengan ketekunan. Saya ini sekarang sudah sampai pada titik sekarang ini menjadi gubernur. Apa binali hidup ini? Ulian tiwas tenteng, tahu kan? Lacul gati-gati ini bidan intang di desa makan nasi cacah. Tain gedebong bin bungkil itu loh, makanya sempat mukanya agak gemuk-gemuk gitu, berhenti terus itu. Nah ini jadi gubernur bejegasah tinggalin jam buminya nih. Lihat gunung, lihat lembah, patuh macam. Ya, lihat pejabat, lihat gini, patuh macam. Mani kalau kejam kan mati masih. Apalagi dicari dalam hidup. Kan terakhir mati juga. Mati. Kengken jadi lagi lekat lalu mati lalu masih apa benalin emang nyalipis kasih nama pis mati paling ada nak agan begitu masuk di bawah buruk ke suhu dari apa kan yang latar suhu jadi saya udah selesai hidup saya maka saya sekarang bekerja fokus tulus lurus naya total las cahaya sekala niskala. Itu yang saya lakukan sekarang. Ya. Rapi semua. Memilih kepala dinas tanpa duit harus kerja. Kalau nggak becus kerja, siap-siap berhenti. Udah. Itu. Nggak ada main-main. Angkat pegawai pakai duit. Mutasi pegawai duit. Promosi pegawai duit. Nggak ada. Di era saya tidak harus betul-betul berjalan dengan objektivitas prestasi. Jadi adik-adik ini catat yang mohon saya hari ini tanggal 6 Desember 2021 6 Januari 6 Januari 2021 adik mulai menjadi PNS. Nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, apa yang terjadi di usia adik-adik pada saat itu? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Pada saat itu, kalau adik-adik menjalankan apa yang saya sampaikan tadi dengan baik, percayalah, 10 tahun lagi adik tidak lagi CPNS, tidak lagi PNS, tapi mungkin sudah berada pada posisi yang lebih baik. 20 tahun lagi akan mendapat posisi yang lebih baik lagi. Pada saat itu ingatan pidatonya Pak Gubernur tanggal 6 Januari 2021 pada saat saya menerima SK CPNS. Akan teruji dia siapa yang mengikuti arahan saya ini dengan baik, menjalankannya dengan baik, akan kelihatan hasilnya. Itulah ujiannya, lolos dalam menghadapi perjalanan hidup ke depan sampai pada usia pensiun. Kalau pegawai biasa tanpa jabatan pensiun di umur 58, undang-undang sekarang. Nggak tahu nanti undang-undangnya berubah. Ya. Kalau menjabat eselon 2 pensiun umur 60. Tapi di pegawai negeri ini ada opsi lain, fungsional.
tenaga fungsional. Kalau tenaga fungsional dalam bidang tertentu memiliki kemampuan fungsional tertentu, itu usia pensiunnya berapa dia? 65. Untuk yang utama 65 tahun ya. Nah, jadi harus punya keahlian dia. Bertingkat dia, ada jabatan fungsionalnya. Dari pratama terus naik jadi utama. Pilih yang mana? Nah, itu. Jadi ini harus dijalankan semua dengan niat yang baik, dengan kerja yang keras, integritas yang baik, beraktivitas proaktif begitu. Jangan bekerja karena disuruh. Kalau perlu apa yang dipikirkan oleh kadis tahu, tanpa disuruh kerjakan. Nah, gitu. Jadi lomba-lomba tentang sesuatu yang baik, bukan lomba-lomba fitnah orang, bukan lomba-lomba jelek-jelekin orang, nggak boleh. Jadi kerja, bikin iklim kerja yang baik di lingkungannya, begitu, biar kondusif. Jadi ini yang saya harapkan kepada adik-adik semua sebagai bekal untuk menjalankan tugas. Dan tentu saya berharap adik-adik ini akan menjadi orang-orang yang berhasil ke depan. Ya, kalau sekarang S1, kalau bisa kuliah S2, kuliah S3, gitu. Ya. Supaya lebih mumpuni, lebih cakap lagi pengetahuannya. Karena ke depan daya saing itu harus diisi dengan kemampuan yang lebih dari yang lain supaya bisa mengikuti kompetisi dengan baik dalam proses kehidupan. Itu dia. Adik-adik jangan berhenti sampai di sini puas sampai S1, S2, S3. Tapi cari yang baik-baik, jangan cari ijazah yang palsu. Jangan cari sekolah yang tanpa kuliah dapat ijazah. Kuliah beneran supaya terbentuk kemampuan dan kompetisi yang baik. Kemudian khusus ini saya pesan ini untuk adik-adik semua. Di era teknologi digital sekarang, berkembangnya media online, media sosial yang masif sekarang ini, saya minta adik-adik ini ikut menjadi penghobi itu. Agar adik-adik ini punya alat komunikasi yang bisa jadi Instagram, Facebook, apalah namanya itu, bikin link yang banyak sebagai alat komunikasi bergrup itu ya. Terus tugasnya adalah isinya mensosialisasikan apa itu visi namun sakit di lokal. Nanti akan diberikan materinya. Adik-adik bikin ini, bikin grup semua. Kalau sekarang ada berapa? 664. Semua harus wajib ini punya grup. Kalau perlu menjadi itu istilah sekarang itu apa itu? Follower, cari follower, menjadi influencer, gitu. Nah, jadi semua nih, ikuti ini, bantu pemerintah Provinsi Bali, bantu Gubernur Bali di dalam mengkomunikasikan program-program yang menjadi isi dari visi Nangon Sakit di Loka Bali. Itu satu sisi komunikasikan ini bergrup. Kalian harus menjadi sistem satu kesatuan dalam pemerintahan Provinsi Bali. Teamwork, main bola, gitu. Kemudian hal kedua adalah kalau ada yang ganggu-ganggu pemerintah Provinsi Bali, ada yang ganggu-ganggu pejabat pemerintah Provinsi Bali, apalagi yang ganggu-ganggu gubernurnya yang ganteng ini, harus bela, dengan awak-awak. Awan aduling beleng, pesuang kaya belengnya. Amun uling bangli, pesuang kaya bangli. Amun uling gianyar, pesuang kaya bangli. Yang penting jaga etika dan sopan santun. Tidak boleh hoax, tidak boleh menghina, mencaci maki, apalagi mengejek-ejek. Ada sejumlah pihak ini di Bali ini bermain media sosial dengan mencaci maki saya. Waktu keluar dan pokoknya dia spesialis jelek-jelekin aja. Apa aja yang dilakukan oleh gubernur nggak ada benarnya, salah terus. Saya hadapi.
Kalingan kini-kini kalian. Kena mati kan ya. Gitu. Jadi adik-adik harus menjadi bagian daripada sistem pemerintahan secara menyeluruh, melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan visi namun sakit logo Bali yang dijalankan oleh Gubernur Bali bersama Wakil Gubernur Bali. Begitu. Jangan enak-enak aja, kerja. Nah, gitu. Jadi jangan melamun di kantor. Jadi ada kinerja yang terukur nanti. Saya minta Kepala BKD, Pak Inspektur, betul-betul Kepala Dinasnya juga menilai kinerja per individu, kolektifnya juga di dalam menjalankan tugas yang diberikan. Itulah yang perlu saya sampaikan adik-adik semua. Udah kelamaan ini, karena saya masih ada acara. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Sekarang di akhir acara ini, sambutan ini, saya menyampaikan ucapan selamat telah beruntung mendapatkan posisi sebagai CPNS dengan SK yang diterima hari ini. Berbahagialah. Kalau yang sudah berkeluarga, sampaikan kepada keluarga semua supaya ikut merasakan kebahagiaannya dan mendoakannya untuk bekerja dengan baik. Itulah yang ingin saya sampaikan. Kalau yang kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Kita berdiri semua sebelum saya turun.